Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Dan alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang pada hari ini di hari libur ya, kemudian juga hari yang banyak dipilih untuk mudik karena memang panjang ini liburannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita bisa hadir ke masjid di Masjid Asy-Syakirin, yang dimana insyaallah taala pada hari ini kembali kita akan mengkaji kutaib atau kita fikih ringkas pengurusan janaiz. Ini merupakan hal yang sangat begitu penting kita untuk mempelajarinya, karena dengan ilmu yang kita miliki yang sudah kita pelajari, insyaallah ini menjadi bekal untuk kita agar kita bisa untuk melakukan prosesi jenazah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hingga akhirnya kita menjadi insan bahagia dunia maupun di akhirat. Kemudian tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kembali kita akan membahas buku fikih ringkas pengurusan jenaiz. Jadi mana alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang berada di seri yang ketiga ya dari pembahasan buku ini. Yang pada pertemuan terdahulu, pertemuan yang terakhir sudah kami sampaikan tentang di sisi sakaratul maut. Bagaimana ketika kita itu menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, membaringkannya, arah mana, mengucapkan apa, membaca apa, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah kami sampaikan. Yang selanjutnya adalah sudah kami sampaikan tentang taksil al-mayyit atau mandikan mayit. Sudah kami sampaikan yang menghabiskan banyak waktu ya, yaitu pembahasan tentang siapa saja yang berhak untuk memandikan mayit. Tidak semua orang berhak untuk memandikan mayit ya. Yaitu diantaranya adalah pastikan orang memandikan mayit adalah orang yang satu ya sama jenis kelaminnya dengan mayit. Sehingga ketika mayitnya laki-laki maka dimandikan dengan laki-laki. Dan sebaliknya. Maka tidak boleh ketika mayitnya perempuan dimandikan oleh laki-laki walaupun itu adalah mahramnya atau keluarganya sendiri, kecuali memang suaminya sendiri yang memandikan. Namun ketika sudah adiknya, kakaknya memandikan, atau ibunya atau yang lainnya, maka terlarang dalam syariat, karena memang manusia itu Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan mereka. Walaqad karramna, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Di antara kita harus menghormati tentang aurat-aurat mereka, sehingga terlarang seorang yang berbeda ya kelamin dengan mayit memandikan mayit, kecuali memang ya ketika dia adalah pasangan hidupnya. Alhamdulillah sudah kami sampaikan. Dan juga sudah kami sampaikan, demikian pula sudah kami presentasikan tentang alat-alatnya ya, yang perlu disiapkan ketika memandikan mayit. Ya, alat-alatnya sudah kami sampaikan kemarin, yaitu mulai dari
sidr atau daun bidara, dan juga alat-alat yang lainnya. Alat-alat yang lainnya sudah kami sampaikan ya. Kemudian pula kita pun melihat tentang kafur yang urbarus atau kamper. Yang ini kita tumbuk ya, kampernya kita tumbuk. Demikian pula sudah ada sari ya, sari daun bidara, maka langsung saja diturunin, dimasukkan. Kalau kamper bagusnya ditumbuk ya, kemudian kita masukkan ke dalam ember. Jadi kita ada 2 ember ya ketika mandikan mayit. Yang pertama berisikan daun bidara, sari daun bidara ya, air dicampur dengan daun bidara. Yang kedua adalah dicampur dengan kapur barus. Yang ketiga adalah menggunakan selang kalau ada, yaitu selang air biasa gitu untuk membersihkan kotoran mayit. Alhamdulillah sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu, dan kemudian pula sudah kami sampaikan tentang sifat cara memandikan mayit. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau memandikan mayit, karena tidak ada doa-doanya khusus. Kalau mau doa ya silahkan, tapi nggak ada doa yang khusus. Kemudian pula jangan khawatir kalau terbolak-balik tertibnya. Tiba-tiba wudunya di belakang gitu, atau kemudian di kiri dulu kanan dulu, itu nggak masalah sama sekali, karena ada kadar yang mujzi atau kadar yang mencukupi kita memandikan mayit, yaitu ketika kita mandikan mayit dengan 1 bilasan dan kotorannya sudah keluar semua. Ini sudah cukup. Kemudian boleh kita tambah dengan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah sudah kami sampaikan pada pertemuan yang terlalu ya, yaitu tentang ya hadis dari ya Laili bin Taib As-Saqifah, yaitu bagaimana cara memandikan mayit pada pertemuan terdahulu ya. Demikian. Jadi jangan kita khawatir, waduh, nih saya lupa nih urutannya. Kalau lupa urutannya sekarang gampang. Ya, kita siapkan mungkin ya, alhamdulillah kalau kita sudah punya buku ini, kita bisa baca dulu. Kalau tidak maka nanya ke Mbah siapa? Google. Jangan mbahmu banget, nggak tahu dia juga. Tanya ke Mbah Google cara memandikan mayat, begitu. Dan kalau bentar lupa tidak masalah sama sekali, ya begitu. Jadi jangan terlalu kita ambil pusing dengan, waduh saya ini lupa nih, khawatir nanti nggak sah saja. Yang terpenting semuanya terbilas dengan baik dan benar. Walaupun sekali ini sudah sah, insyaallah taala ya. Dan caranya pun tidak jauh dari mandi junub, kanan dulu kiri ya, sebelumnya wudu ya, sebelumnya diwudukan. Namun maksud diwudukan adalah dibersihkan anggota wudunya. Adapun kalau mulut, dimasukkan air nggak ke dalam mulut? Kembung kasihan. Diapain? Dimasukkan tangan kita ya, dengan kita lilitkan kain atau sejenisnya, kita bersihkan gitu ya. Kita masukkan air sedikit, kita bersihkan. Demikian pula hidung dan lain sebagainya. Setelah itu ya, sebelumnya itu kita bersihkan dengan kotorannya. Ya, setelah diwudukan ya kita bilas ya, yang atas terlebih dahulu, muka, rambut dan lanjutnya. Kemudian kanan, kiri kita bilas terus dengan sidr. Dan sidr ini kalau tidak ada menggunakan sabun, yang penting wangi aja seperti itu. Dan terakhir kita siram dengan menggunakan air tercampur kapur barus atau kamper. Kita hidupkan. Dan ini biar apa hikmahnya disiram kamper itu? Agar lebih, kalau bau itu daun sidr atau sabun. Tapi kalau kamper betul, ya memang betul juga sih, tidak menyengat juga baunya. Dan yang paling pertama adalah agar tidak mudah untuk rusak. Karena memang ini adalah ya zatnya seperti itu. Demikian. Ini cara memandikan. Alhamdulillah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu. Dan pada hari ini insya Allah kita akan masuk ke yang selanjutnya. Kita banyakkan untuk pembahasan ini ya, karena dia tidak terulang-ulang, adalah kita bahas dengan prakteknya. Dan kapannya ada di sini, dari potong-potong. Kalau nggak di sini aja, ini aja. Tapi ini itu potong-potong dulu saya belinya untuk praktek anak-anak, ya untuk praktek remaja lah gitu. Jadi mungkin kurang besar. Tapi nggak apa-apa, karena kalau yang ada itu digunting-gunting. Apa yang ada ini, insya Allah ya bisa dipakai. Tapi nanti mungkin nggak sampai diikat ya. Selain kasihan, ya, apa nangis lah. Itu memang kain kampanye tidak cukup. Baik, barakallahu fikum. Ya, udah, kita nggak usah ke materi ya, langsung praktek saja. Ini mungkin dipindahin aja ya, di sini.
Kamera fleksibel. Umahat mudah-mudahan kelihatan ya. Sana begini. Di sini aja nih. Ini geser mejanya. Itu nanti jadi mundur aja ini. Mundur atau maju? Siapa? Saya. Oh no, beliau udah siap. Nggak di sini aja. Beliau kok pasep? Nggak di sini aja kali buat ini. Iya, yang pertama yang kita harus siapkan adalah tali mayit. Ini bisa digunakan, ini bisa kita dapatkan. Kalau kita beli paketan itu sudah ada talinya, yang kita gunting-gunting saja. Dan kemudian kalau memang tidak ada, kita menggunakan pinggiran kain kafan. Ya, pinggiran kain kafan kita gunting saja, gitu. Ya, ini mudah dan biasanya ada paket itu sudah ada. Ini adalah talinya ya. Dan tali ini hanya berfungsi agar kainnya tidak tercecer ketika diangkat mayat itu. Jadi tidak ada hubungan. Ini talinya kalau nggak dibuka nanti jadi mumun, nggak ada. Nggak ada hubungan kayak gitu, nggak ada. Ya. Atau harus jumlahnya 7, 5, nggak ada juga. Karena ini fungsinya hanya untuk ya sebagai agar tidak ketika diangkat itu terbuka lagi, terlihat aurat yang harus diikat begitu. Ini ya yang pertama kita sediakan. Yang kedua, kalau ada namanya kayak ini dulu ya. Ini saya kurang tahu ini posisinya benar atau tidak nih. Para banyak kain. Gimana? Udah salam pengertiannya? Belum juga apa-apa, baru buka begini udah salam belum. Udah ada yang mulai mual-mual nih. Ya ini kecil ya. Ini kain kafannya. Ini kain kafan yang dimana ketika kita memotong kain kafan itu hati-hati. Ini ada yang sepaketan. Ini tidak sepaket ya. Ini dulu saya beli satu roll. Kemudian ketika kita ingin membuat seperti ini, kita hitung dulu jasad mayit. Ya, dia tingginya berapa? Terus ditambah 60 cm. Kenapa ditambah 60 cm atau 50 sampai 60 cm? Kenapa? Biar nanti bisa diikat. Nanti kalau dia pas-pasan dengan tubuhnya nggak bisa diikat. Jadi tingginya misalkan 2 meter ditambah 60 cm atau 50 cm jadi 2,5. Ini kebetulan 2 meter saja. Ya, ini kebetulan 2 meter sehingga susah nanti karena ini memang untuk awalnya. Kemudian itu ya. Dan selanjutnya kalau paketan kita ini kalau paketan biasanya ini sudah besar. Namun ini sekitar semeter setengah kalau salah semeter ya. Yang kedua adalah ketika perlu digunting atau ya kalau pinggirnya itu nggak mesti untuk digunting karena memang kalau pinggirnya lebarnya itu sudah dari sananya biasanya kan. Jadi kalau panjang yang tadi ada paketan silakan kita potong sesuai dengan mayit tersebut tingginya berapa. Adapun kalau lebar maka sudah ada lebarnya. Ya sehingga lebar ya sudah nggak perlu digunting lagi. Ya kecuali memang jika sudah lebar. Gitu. Paham ya? Nah ini adalah kain kafan pertama satu. Ya, kita siapkan. Ya, ini dua mudah-mudahan benar. Karena banyak sekali gambarnya. Ya. Ini dua, yang kedua sama dengan formasi yang tadi. Kemudian ini 3. Ya, ini ya. Ini ya. Ini untuk kuat yang ada ini. Ketika jenazahnya laki-laki yang seperti ini, jenazahnya laki-laki sama perempuan seperti ini. Jadi ketika ada meninggal, cukup seperti ini aja 3. Apalagi dia laki-laki, maka udah begini aja. Tidak perlu bikin sarung-sarungan, tidak perlu bikin darab atau baju jubahnya, apalagi kerudungan buat laki-laki. Ya. Cukup ini aja, laki-laki sama perempuan. Dan ini dengan 3 helai. Paham? Namun boleh untuk perempuan. Bahkan ini para ulama kebanyakan mengatakan dianjurkan seperti fatwa Lajnah Daimah untuk perempuan seperti ini. Ini kita singkirkan ya. Yaitu adalah kain kafan yang tadi kita bikin 1.
Ya, kemudian 2. Yang ini dengan diambil jadi 3 lagi kan, kalau perempuan 5 lembar. 5 lembar ya, 1, 2, 3, 5 lembar. Yang ini digunting untuk membuat sarung namanya. Sarung, demikian pula jubah. Nah ini jubahnya ya. Ini jubah seperti ini atau yang semisalnya. Ya, seperti ini atau semisalnya. Bikinnya mudah, seperti ini satu ini ya. Jadi bikinnya seperti ini. Kemudian dilipat segitiga. Ya, dilipat segitiga. Ya, kita lipat dulu gini. Kemudian di sini di tengah ya. Kita bikin lipat segitiga, kemudian digunting. Ngerti nggak? Jadi maksudnya biar bikin buat apa ini? Lubang kepalanya. Kan kalau di tengah susah kalau gunting. Karena kita lipat dulu. Ketika sudah lipat segitiga digunting. Sehingga akhirnya seperti ini bentuknya. Dan ini adalah ini sepertinya robek ya. Namun kalau bikin begini pun itu lebih enak. Seperti ini. Ya, jadi ada jubah. Ini buat lembar yang ketiga, ada jubah namanya. Ya, ada jubah. Yang selanjutnya ini apa ya? Yang selanjutnya adalah sarung. Sarung untuk seperti ini. Ini untuk perempuan ya. Ini untuk perempuan. Karena laki-laki tadi 3 saja cukup. Kalau perempuan 5 lembar, 2 lembar ini untuk bagian luar, 1 untuk jubah, selanjutnya adalah untuk sarung. Sarung. Kemudian ada yang namanya khimar atau kerudung. Bikin kerudung. Dan apa lagi ya? Ini kalau diperlukan aja ya. Namanya tuban, celana dalam. Terserah bikinnya bagaimana, segitiga atau bagaimana, atau seperti ini, seperti popok ya. Silakan. Nah, sehingga kita katakan mengkafani laki-laki dan perempuan itu yang pertama ya, cara mengkafani 2. Yang pertama dengan menggunakan 3 lembar. Ini nih, 3 lembar. Untuk laki-laki sama perempuan tidak ada bedanya. Cara pertama. Cara kedua dari hadis ya tadi yang kita sampaikan itu 5 lembar untuk perempuan. Ini untuk perempuan ya. 5 lembar. Dan kemudian 2 untuk pelapis luar, kemudian lainnya adalah untuk buat kerudung, kemudian baju baju jubah dan juga sarungnya. Paham sampai sini? Paham insyaallah? Yang umat paham ya? Nanti kita sampai. Nah bagusnya ya sebagaimana Nabi SAW itu katakan, kan tadi ini 3 ya. Bagusnya ini menggunakan kain hibarok. Apa itu kain hibarok? Kain hibarok adalah kain yang warnanya belang-belang kain di rumah sakit. Tahu maksudnya? Putih hitam. Tapi bukan selimut, tapi kain. Pernah kalian enggak? Nah, suka dipakai tuh biasanya kadang-kadang untuk mengurus jenazah. Kalau tidak ada maka putih semua. Ya, demikian. Ini adalah cara untuk mengurus jenazah. Ininya ya, untuk presentasi alat. Baik, insya Allah kita panggil jenazahnya pada saat. Ya, silakan. Siapa yang mau jenazah? Pak Hadi ada siapa? Pak Hadi nanti anak nangis nggak? Yang muda aja. Jangan lah, Pak. Jangan. Kalau saya kualat gimana, Pak? Enggak. Yang muda aja, yang muda. Saya yang muda. Nanti nangis sekarang. Nangis. Anda aja. Yang muda. Aduh, macam kemarin udah ini. Lihat aja ini sini. Mau nggak? Hah? Apa, Pak? Ayo nafas. Baik, ya yang ngurusin itu langsung keluar, silakan. 2, 3, 4 boleh, silakan yang bikin. Saya instrukturnya. Ayo silakan, 2 orang yang mau praktek, 3 orang boleh, 2 orang lah yang cukup ya. Baik. Antum jangan tidur dulu. Silakan dulu yang tenang. Ya ini
Praktek yang pertama adalah laki-laki sama perempuan ya. Yang pertama ini dulu, apa teh? Talinya dulu. Oh, talinya. Iya. Kalau begitu dia diikatnya di talinya dulu ya. Taruh tali. Ini buat laki-laki sama perempuan. Nah, ini Itu tuh telat yang datangnya. Semalam yang ganti beli ya, ini fleksibel, bisa ditarik ke bawah ya. Yang penting terserah. Ini ada berapa 5 nggak masalah ya. Ada yang 7 nggak masalah. Demikian pula ada ya yang 3 bahkan 20 tidak masalah ya untuk kepala sama pendidikan. Nah, baik ya. Nah ini setelah kita begini ya, tadi sudah kami sampaikan, mayit itu perlu diukur tidak hanya tingginya tapi lebarnya juga. Lebarnya berapa cm nih? 60 cm ya. 60 kali 2 berapa? 120. Kira-kira dengan jasad beliau seperti ini bisa menutupi enggak? Enggak, kayaknya enggak menutupi. Kalau menutupi ininya lebar, tinggal di lapisin aja, taruh aja gitu. Tapi kalau tidak menutupi, maka mau tidak mau agak ke arah gitu. Ya, silakan. Nah, apa sebelumnya setiap lapisan diberikan bubur ya. Kalau ada bubur itu parfum yang di Saudi biasanya itu orang Arab diiringin ya, betul. Itu diituin biar wangi. Kalau tidak ada pakai menggunakan minyak wangi ya, minyak wangi. Ya, ya, setiap lembaran dikasih. Ya, setiap lembaran dikasih. Ya, begitu. Dan selanjutnya baru yang ketiga. Ini kita singkirkan dulu. Nah, lihat sini ya. Geser Kiri. ya. Setelah sudah ini, kalau mau pakai tuban, mati tubannya, atau pakai beginian, silahkan. Kalau mau pakai ya, yaitu tangan dalam, bisa kan pakainya begitu. Kalau tidak, ya nggak apa-apa, pakai kapas. Ya kapas tidak mesti banyak ya. Jadi kapas ini dia berfungsi agar kotoran sama darah tidak rembes, tidak keluar. Jadi itu saja. Sehingga kalau memang mayit tidak mengeluarkan darah dari hidungnya dan telinganya, apakah ditaruh ini? Enggak. Jadi kalau kita menaruh di ininya, di lubang-lubang yang ketika mayit tersebut itu kita khawatir akan rembes darahnya atau yang lain. Kalau tidak, maka tidak perlu. Ya cukup untuk ininya saja, duburnya saja. Ya kita letakkan misalnya untuk dubur ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah sudah sini kita kasih wangi-wangian. Demikian pula ini ya untuk kapasnya pun kita kasih wangi-wangian. Daun bidara juga pokoknya wanginya untuk apa. Baik, kalau sudah seperti ini persiapan sudah matang, mayat dimandikan kan? Mayat dimandikan, kemudian dibawa. Ya silakan mayatnya untuk Potong. Sendiri apa digotong nih San? Mas dubur, coba duburnya. Mantap dipasang. Nah, Beda. baik. Kurang ke sini ada barang tengah ya, coba tengah. Nanti tadi duburnya terlepas. Oke, baik. Ya, coba agak atasan dikit biar ininya. Makanya naruhnya harus pas ya dengan kain kapan, biar nanti diikatnya bisa kanan sama kaki sama kepala. Nah, ketika kita mandikan mayit dan membawa mayit, ini tidak seperti ini bentuknya. Tidak pakai baju lagi udah kan? Tapi harus mayit itu dia ditutup auratnya. Ada sarung di sini. Ya. Nah, bahasa apa? Keren juga baru. Baik. Auratnya tertutup, ya auratnya tertutup. Sampai sini, ya sudah paham ya. Ini sudah seperti ini. Dan ketika memang khawatir rembes, kita masukkan kapas ke dalam hidungnya, kemudian telinganya dan lain sebagainya. Udah gampang, tinggal dilipat dari kiri ke kanan.
Dari kiri mayit. Ada kiri mayit. Sana. Yang atas dulu. Itu atas dulu. Yang ini lapisan berapa ini? Lapisan pertama mana? Oh masih ada ya? Baik. Lapisan ketiga mana? Oh ini dia, betul di sini. Oh ya baik. Nah cukup, oke. Ya silakan lipat. Oke. Lanjut dari kanan ke kiri. Baik, oke. Stop sampai sini dulu. Tadi saya lupa juga ya. Nah, tangan mayit nggak mesti begini. Jadi begini pun nggak apa-apa. Bahkan tidak ada riwayat yang harus begini. Jadi seperti ini pun, ini sudah ini namanya biasa begini aja. Kalau memang, keluarganya mati, kasihan mayitnya misalnya. Gitu. Iya, tapi foto. Jadi nggak mesti ya, nggak mesti begini ya. Dia boleh seperti ini. Antum gimana begini? Ayo begitu, iya begini, tidak masalah sama sekali. Nah, sebelum antum melipat lipatan yang selanjutnya, tadi ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Mengambil sarungnya atau handuknya. Silakan ambil. Nah, ambilnya bukan begitu untuk kelihatan ininya auratnya. Pokoknya selama prosesi tidak boleh kelihatan aurat. Yaitu ditarik dari bawah, betul. Ah, begitu. Jadi jangan dibuka, ditarik dari sini, tapi dari bawah. Ngerti ya? Oke, lanjut berarti. Tapi ini harus dikencangkan, ditaruh begitu. Bangun dulu, San. Ya, lanjut kiri, kemudian kemudian ini, yang ini. Oke. Yang sini, sabar. Nah, kemudian yang terakhir. Tinggal ikan ketika. Udah tuh Bapak, udah dari gitu. Kasihan. Iya tadi. Benar ikan. Udah begini aja cukup ya. Tak nangis. Alhamdulillah ya. Paham? Ini cara pertama. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Laki-laki perempuan, bukan laki-laki. Baik. Ini laki-laki sama perempuan, tidak ada bedanya jadi seperti itu. Laki-laki sama perempuan. Hanya saja ada riwayat dari tadi ya, itu Milail atau Mia, yaitu perempuan itu menggunakan lima helai, dan ini yang dianjurkan oleh para ulama kita. Nah, sehingga caranya adalah dengan menggunakan dua helai saja ini, ya, dua helai. Ini dua helai alas. Ini cara kedua untuk perempuan ya. Tadi perempuan boleh seperti pertama atau seperti ini, dan kebanyakan ulama menganjurkan seperti ini pakainya. Nah, pastikan lebarnya sama dengan badan lebih bahkan. Ini hitung ya, 90, bisa 60, 60, bisa ditambah 60 lagi. Jadi dia tidak ada yang terbuka lagi. Dua. Dan selanjutnya adalah kita letakkan darab atau letakkan baju apa namanya jubah. Apa sebelumnya kita taruh ini tuh khimar dulu. Dan ini nggak masalah secara urutan ya, yang memudahkan kita aja. Nah, taruh di atas. Nah, gimana kita buat khimar buat perempuan? Ya, boleh kotak itu, boleh segitiga, yang penting tertutup rambut. Ya, selanjutnya adalah ada dulu boleh, atau jubah dulu, atau sarung dulu. Silakan. Nah ini. Ya, terus. Tadi bikin ya, jadi jubah itu dibikin, dilipat dulu, pertengahan digunting. Ya. Yang selanjutnya ini sarungnya. Enggak kena. Sarungnya. Itu sarungnya. Nah ini. Nah ini totalnya ada 5 bukan. Kebalik.
mayatnya lepas ya. Nah ini pun harus kita posisikan dengan tubuh mayat bagaimana gitu, diukur dulu berapa mayat ini, berarti kurang atas gitu, misalkan. Kan tadi sudah ada ukurannya tuh. Oh ini kepalanya nih, berapa nih? Oh ini kurang atas nih. Harusnya ini di sini diukurnya gitu. Jadi kita bisa jadi diukur dulu ya, karena masih otodidak gitu kan. Kita ukur. Kalau bisa melihat langsung. Nah ini sudah selesai. Kalau mau pakai tuban tadi, mau pakai celana dalam boleh. Kalau enggak ya kalau apa? Ya silakan. Harusnya ini di atas. Nah, dia begini. Bentuknya. Ya, tapi ini agak susah nanti. Nanti aja lah ini ya. Ya, langsung taruh. Terus atas. Oke. Nah, kan kalau mayat dia ditutup seperti ini ya. Perempuan. Mayat itu sampai ini silakan. Dan ya dibagusin ininya mayatnya, disisir ya. Perempuan itu dijadikan berapa kepang? Rambutnya? 3, ditaruh di belakang gitu. Dan tidak perlu dandanin. Dandan itu kan udah kayak orang kenong kan? Nggak perlu sudah. Ya yang terpenting dia dalam kondisi suci, sudah bersih, sudah bagus, sudah tidak perlu pakai bedak dan lain sebagainya. Adapun yang hadisnya yang menerangkan tentang itu, yang dimana mengatakan isna'u limautakum kama tasna'una di urusikum. Dikatakan dalam riwayat, jadikanlah mayat kalian seperti kalian mengurus pengantin di antara kalian. Tapi hadisnya itu hadis yang lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan dalam kitab Hasyiatul Jamal dalam madhab Syafi'i itu dikatakan bahwa laki-laki terlarang untuk dirias ketika jadi mayit. Ini haram, kalau perempuan makruh katanya. Ya, makruh. Jadi sudah kita biarkan apa adanya, berarti kita bersihkan saja kalau ada yang kotor. Baik, selanjutnya. Mari. Ganti insyaallah kotor. Nah, selanjutnya juga seperti ini. Kita tutup. Nah, boleh ini dulu, boleh ini dulu, tidak masalah. Apa yang memudahkan kita misalkan? Ini dulu misalkan. Ya, ini aja dulu boleh. Nah, ini dulu. Dan jangan dilipat dulu ya begini. Yang itu. Ya udah, segini aja dulu. Nah ini tutup. Tutup. Nah seperti ini. Ya. Baru setelah itu ada orang yang di tengah, dia tidak berhamburan. Coba tarik. Taruhnya. Terus, pokoknya kita usahakan tidak ada urat yang terlihat. Sudah, berarti kiri kanan lagi. Silakan, kiri kanan. Kiri main kanan. Oh ya, ini juga sama berlipat. Ya. Oh ya, ini seiringnya belum. Khimarnya dibuat kan? Kerudungnya dibuat. Dibuat kerudung. Orang atas berarti. Ayo kita bangun. Udah. Nah, bikin kerudung aja yang terpenting terus. Cakep nih. Ini kalau mayatnya perempuan ya, kalau perempuan lebih disunahkan untuk 5. Silakan itu. Kalau sudah, yang ini yang seperti ini harusnya dimasukkan lagi ya. Bagusnya ya. Kalau aslinya kiri ke kanan, kanan kiri, yang bawah itu, yang itu, ini nih. Nah itu terlalu pendek karena memang ini sedikit sekali. Waktu itu akan lanjut kiri kanan, kanan dan kiri. Bungkus. Nah terus ikatan itu dia berada di sebelah kiri mayit kalau kita ingat. Jangan di tengah, jangan di kanan. Dan tidak masalah ya, tidak masalah mau dibuka, mau dia di kuburan nggak masalah sama sekali. Namun para jumhur ulama itu menganjurkan untuk dibuka karena memang tali ini tidak ada fungsinya. Tali ini cuma untuk agar apa tidak berburan gitu. Ketika sudah masuk ke kuburan, dia udah nggak usah diapa-apain, katanya buka aja. Gitu. Dan sebelah kiri, jadi diikat sebelah kiri. Kenapa dia ke sebelah kiri? Ada yang tahu? Betul. Jadi ketika mayit itu ditaruh di kuburan, dia akan ditentangin dulu. Langsung ke sini, langsung dibuka. Iya, gitu.
Kalau di tengah, kalau di tengah nanti dibalikin lagi mainnya. Ya, apalagi kalau di bawah atau pesan di sini, susah menyusahkan. Artinya sebelah kiri kajian di tangannya sehingga mudah untuk dibuka. Warahmatullahi. Ya sudah, begitu doang kan? Gampang, alhamdulillah. Awan ditanya. Awan pakai boneka, boneka nggak ada. Alhamdulillah, saya kan? Perempuan juga. Iya, pokoknya semua pengurusan perempuan. Suaminya boleh, suaminya masih boleh. Namun kalau suaminya ada, kemudian perempuan yang lain ngurusin ini, nah, khawatir ada godaan juga. Bagusnya ada perempuan semua. Ya, suami menyerahkan, ya sebagaimana bisa tahu, beliau menyerahkan pemandian dan pengafalan jenazahnya kepada para sahabat. Jenazah anaknya Zainab kepada para sahabat. Yang lagi sana? Pak, ukurannya berapa? Yang panjang berapa? Yang panjang lebar? Panjang lebar tinggi. Ukurannya? Nah, masalahnya kapan tuh beda-beda Pak. Di sini berapa meter kira-kira? Di sini rolan nggak? Iya. Rolan ya. Ini rolan apa? Rolan apa sudah dipakai? Rolan ya. Nah, biasanya ada yang lebarnya 90 cm itu kecil banget. Maka 90 cm mau tidak mau harus kanan kiri. Itu. Jadi kalau lebar itu biasanya memang sudah ada yang panjang. Seperti ini kalau nggak salah 1,5 atau 1,20 saya lupa kalau itu beli. Nah kalau memang kita dapatnya segitu, papannya mau tidak mau kanan kiri kita. Namun kalau panjangnya, nah kita yang mengaturnya. Panjang nggak boleh kita beli sepaket yang pendek, nggak boleh, harus ada yang ngatur. Dan biasanya panjang sekitar 2,5 meter ya. Nanti kalau kelebihan tidak bisa gunting atau tidak ada guntingnya, kita lipat. Itu rumusnya tadi. Kita hitung berapa tingginya mayit ditambah 50 atau 60 untuk sebagai nanti diikat. Antum berapa tingginya? 165 kan? Ini 2 meter, berarti tambah tadi 40. Ya 35, tadi agak kurang juga buat menitnya. Makanya 50 sampai 60. Dan tidak ada doa khusus. Ini begini baca doa apa, ya Allah, memang nggak ada, udah. Gitu-gitu aja diikat, wah. Itu enggak jempol lalu dimasukin ke tanah enggak kan? Ya? Jempol kakinya katanya harus ditangkepin ke tanah gitu, kakinya. Jempolnya ditusukin ke tanah. Masya Allah. Dibungkuk macam ya. Tidak ada sama sekali. Bahkan nanti kita akan pelajari juga tentang menguburkan jenazah ya. Bahkan tidak juga perlu kita untuk membuka muka mayit. Jadi sudah yang penting buka ini aja. Kenapa buka? Sebenarnya tidak ada dua pun tidak masalah. Namun dikhawatirkan memang nanti ada fitnah. Kamu minimal nggak dibuka nih. Akhirnya warga ketakutan atau yang lainnya ya. Khawatir khurafat terjadi, udah buka aja kalau memang tidak ada fungsinya lagi tali tersebut. Jadi tidak perlu dibuka mukanya itu. Tidak perlu. Demikian pula kakinya sudah tinggal dibukain aja, tinggal diberingin, ditutup, ya kemudian ditaruh tanah. Yang itu kalau sensitif di kapas apa itu misalnya? Apa? Telinga, hidung, Mulut. atau kapas biasanya. Ya. Tidak ada kapas itu, ya sehingga tidak perlu dipakai kapas kecuali memang kita khawatir ada kotoran atau darah yang keluar. Baru kita gunakan kapas sebanyak-banyaknya. Makanya kalau di rumah sakit itu ya, saya pernah lihat tuh, itu mayit itu sebelum dikafani dikasih kapas semua badannya, kan terlalu berlebihan. Ya padahal tidak mesti sih. Jadi kapas itu hanya berfungsi sebagai penutup ketika kotorannya rembes. Ya kan dia sudah mandikan, ya kalau Allah tidak bersih dan kurang bersih ya nggak masalah. Karena kan memang ini sudah berupaya keluar lagi. Inilah akhirnya ada kapas atau ketika ada luka, diabetes atau darah atau apa, kita perbanyak kapas dia tidak rembes. Ya akhirnya malah terlihat di kain kafan. Atau kalau perlu ada kain kafan yang lain, kita sudah kapas, kita pakai kain kafan lagi, kita potong sedikit, ditutupi lukanya dan dirembes ke belakang luar. Nanti khawatir ada fitnah. Ya monggo, naik lagi. Mengenai tadi yang menutup area wajah, dimana kan ada riwayat yang mengatakan bahwa maksudnya
penutup ketika di kuburan. Ketika mau dikuburkan dibuka. Barakallahu fikum. Hadis tersebut ini hanya berlaku bagi orang-orang yang meninggal ketika ihram. Ya, ihram. Jadi orang ihram tidak boleh ditutup mukanya. Karena dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia dikafani dengan kain ihram tersebut. Mula dia dengan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Jadi ini hadisnya itu ada memang, tapi ini khusus bagi orang-orang meninggal dalam kondisi ihram. Dia akan dibagikan seperti itu. Adapun kalau mayitnya biasa maka tidak ada riwayatnya. Hanya sedikit, hanya beberapa para ulama itu menggunakan istihsan atau berpraduga baik karena yakinnya dia mencium tanah berada ke arah kiblat atau yang lainnya. Ya sebagaimana pula ya kami mungkin di sini singgung ya dalam buku ini ketika dibuka mayit. Kalau tidak salah membawakan Imam Nawawi pendapatnya, tapi dahulu saya lupa ya. Apakah membawakan, tapi kami bawa baca itu. Ya, kalau saya tidak membawakan referensi ya. Di halaman 40 kami katakan, dan tidak perlu membuka wajah mayit karena belum datang riwayat yang sahih akan hal ini. Walau sebagian para ulama ada yang menganjurkan agar biji mayit menyentuh langsung ke tanah, begitu. Ya, jadi ini hanya sekedar istihsan atau beranggapan baik karena menghadap ke arah kiblat, mencium tanah sebagian ke arah kiblat dan lain sebagainya. Kemudian dianalogikan dengan orang yang meninggal dalam kondisi ihram yang nanti akan datang seperti ini. Ya, adapun Allah alam yang sunnah adalah tidak dibuka. Namun jika pun dibuka ini bukan perkara besar. Karena para ulama sebagian memang ada yang mengajukan, tapi kalau dalam riwayat tidak ada riwayat. Allah alam. Ya, monggo. Kumahan ya kan? Apa mau kertas boleh? Atau WhatsApp ya? Ya, teman-teman. Saat dimandikan apakah perlu dikeringkan itu pakai handuk biar kering itu? Nah, barakallahu fikum. Iya, jadi ketika dimandikan, setelah selesai mandikan kita keringkan dengan handuk. Karena mayat ketika dia basah ya, nanti akan mudah juga untuk dia lebih cepat ininya pembusukannya, maka kita keringkan. Cuma hanya sekedar keringkan dan kemudian ketika pokoknya kotor kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan dan jumhur para ulama tidak menganjurkan untuk dipotong. Ya, misalkan minyak, kukunya dan juga bahkan kumisnya ya, maka tidak dianjurkan. Cukup kita bersihkan saja. Walaupun ketika mencukur pun tidak masalah. Hanya dianjurkan tidak perlu karena memang tidak ada riwayatnya. Namun kalau di ini tidak masalah. Jadi sebagaimana nanti insya Allah kita jelaskan di buku ini, jadi kita keringkan terlebih dahulu, kemudian ditutup auratnya. Ya sebagaimana sudah kami jelaskan pada pertemuan dahulu, jadi mandikan mayat itu kita membawa setidaknya 2 kain ya. Yang pertama adalah untuk menutup mayat ketika dibawa ke tempat pemandian. Yang kedua adalah kita ketika sudah selesai, kita taruh yang kering, kita angkat yang basah. Ya, ada lagi, silakan. Pas kita buka tali semua apa tali tertentu, dan tali itu kita bawa keluar apa tetap di dalam? Tali yang Kapan gitu? Iya, tali ini hanya berfungsi agar tidak tercerai berai talinya ketika diangkat. Udah itu aja. Pakai tali dalam dia boleh nggak? Ya boleh. Cuma kelihatan orang bagaimana? Ini kayak permen aja gitu kan. Maka baiknya ya sudah, karena di situ ada kelebihan kain bisa digunakan dengan putih kan, juga sama putih, bisa digunakan untuk ikat saja. Ikat saja, lantas kemudian dari sebelah kiri, ya sebelah kiri. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya mengurus jenazah itu, Allah karena mayitnya wanita itu, jadi ikatannya sebelah kanan. Jadi kita agak bingung dulu ketika diikat, ini ikatnya akhirnya ditentangkan dulu mayitnya, kemudian dibuka. Gitu. Karena dianggapnya sekarang itu tempat yang baik. Namun ini padahal tidak, kita katakan kali itu udah itu aja fungsinya, sehingga mau di arah manapun tidak masalah, dan baiknya di arah sebelah kiri agar mudah untuk membuka ya ikatannya kan. Seperti itu. Dan ketika ada kelebihan semacam kelebihan kain tali, tidak perlu untuk dibawa, dikubur saja.
Atau misalnya kafannya lebih, ya udah kubur aja gitu. Kenapa dikubur? Karena khawatir nanti ada hal-hal yang menyebabkan keluarganya nanti menangis gitu, melihat ada bekas itu menangis lagi, ya. Maka udah kubur aja, ya. Yang kira-kira ini untuk bekas mayat tadi kubur. Bahkan para ulama pun menganjurkan ketika ada rambut yang jatuh, kuku yang terlepas, kubur aja bersama dengan mayat. Ya, jadi jangan dibawa kubur dengan mayat, ya seperti itu. Dan ya insya Allah ini mudah ya untuk proses ini. Barakallahu. Dengan pakaian dikenakan terakhir kan? Dengan pakaian yang dikenakan terakhir itu harus dikubur bersama? Tidak. Ya, jadi cukup dia hanya kain kafannya saja. Dan para ulama kita melarang baju-baju mayit untuk ditaruh di rumah. Ya, baiknya adalah untuk diberikan kepada orang yang lain. Kenapa? Karena pasti nanti akan berkabung. Ya, mayit itu keluarganya kan melihat bukan lemari nangis dan lain sebagainya, maka udah atau orang nggak bisa beli lagi ya udah kita ikat, kalau mau dibakar ya dibakar gitu kan, ada yang lainnya demikian. Dan tidak perlu untuk ada yang namanya tadi membawa dimasukkan tanah kuburan ke dalam kain kafannya, tanah sebagai ada daerah seperti itu ya. Atau seperti tadi baju terakhir mayat itu dimasukkan juga, memang ada di kalau plastik tuh diikat kemudian ditaruh, itu tidak perlu juga ya. Udah, kalau memang tidak bisa dipakai kita bakar saja gitu ya. Karena khawatir nanti ada, kan kalau tadi kenapa kain kafan sisa ini kita kubur, karena memang ini adalah pakaian ketika orang dikubur. Namun kalau hal-hal yang lain dimasukkan, ada fitnah. Baju itu untuk apa Pak? Ini kan sudah menjadi kebiasaan gitu ya, baju-baju akhir mayit itu dibawa ke dalam kubur. Nanti ada keyakinan lain, oh nanti dia ketika bangkit kubur pakai baju itu, ada yang lainnya. Jadi ada masalah yang lainnya. Maka tidak. Mengenai baju tadi, ini kan mau mulai melewatkan bahwasanya pokoknya raja dengan dua bajunya itu, atas bajunya yang disebutkan ini, yang mengawalnya ini maksudnya itu baju yang dia pakai itu atau bagaimana? Baju yang ini, baju yang tadi itu, dua kain kafan, dua lembar kain kafan tersebut. Jadi bukan baju mayat yang dipakamkan, bukan. Tapi dua lembar itu masuk. Untuk mayat yang kecelakaan misalkan darah gitu kan, darahnya itu susah berhenti. Terus kalau yang sampai terpotong bagian tubuhnya itu gimana? Iya, ini butuh bentaran besar ya. Saya belum pernah juga menemukan ini. Jika terjadi seperti itu kita apa nih? Kalau memang ketemu semua ya sudah, tidak bisa dimandikan, kita bukan. Kita masuk ke dalam kain kafan kalau mungkin kan. Kalau tidak maka ditaruh di peti. Peti itu memang bagus saja kan dipakai untuk menguburkan. Namun ketika tidak bisa dipakai kain kafan karena rembes terus ada yang lain, nanti fitnahnya akan terus ya, di orang-orang masyarakat berbicara gitu ya. Kita hindari itu ya sudah, kita taruh di dalam peti saja. Tetap kita kafani. Namun kalau memang tidak dan bisa diatasi dengan umpamanya dengan lipatnya banyak, kainnya banyak, silakan boleh. Yang penting kita usahakan agar tidak terlihat tampak orang. Gitu. Dan tidak masalah ya. Jadi ini adalah yang afdal yang ada dalam hadis Nabi SAW. Namun kalau sebagaimana kami sampaikan di pembahasan baju di sini atau pembahasan kafannya, di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang laki-laki yang tadi sudah kami sampaikan. Itu hanya menggunakan 3 lembar saja kain kafan, 3 lembar saja. Namun apakah boleh untuk digunakan gamis dari laki-laki digunakan gamis juga kayak tadi kan menjadi 5? Ini kan masyarakat kita ini. Kalau antum biasanya pakai baju apa laki-laki itu di mana? Banyak kan? Pernah lihat kan? Hah? Nggak pernah lihat kan? Kebanyakan pasti pakai. Ini pada acaranya perempuan dan hadisnya itu hadis bermasalah memang, tapi para ulama itu mensahihkan hadis ini sebagian, dan sehingga ini diabdulkan bagi laki-laki bagi perempuan. Nah ini masalahnya laki-laki bagaimana? Laki-laki pakai 5 lembar kain. Maka di sini kami sampaikan pendapat Imam An-Nawawi juga mengatakan, ya afdal adalah ketika jenazah laki-laki tidak mengkafaninya dengan baju gamis dan sorban tadi, pakai sarung, pakai itu yang lebih afdal. Meskipun tidak makruh memang hukumnya jika dipakai tidak makruh. Jadi kalau memakai nggak makruh, tapi
Tapi hanya saja ini menyelisihi yang lebih utama. Yang utama yang dalam riwayat cuma 3 saja laki-laki. Gitu. Allah. Ya Allah, makannya nih, belum ada yang nanya. Ada rumah ada nggak? Ada tadi. Oh, ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenazah wanita yang anak pernah lihat itu suka dibedakin. Terus mata alisnya itu dipakai alis. Dipakai alis. Sedok. Di alis itu. Hidupnya aja nggak boleh nggak kita ngomong alis itu. Mungkin pakai alis ya, pakai apa sih yang ya, Anti badai. apa namanya? Anti badai. Ya, bagaimana hukumnya? Tadi sudah kami sampaikan. Wanita ini selama dia sudah suci, sudah bagus, ya sudah. Tandanya dia dikuburkan saja tanpa di make upin atau yang lainnya. Sudah perlu, sudah cukup ya. Adapun memang ya orang-orang yang memakai mayit itu dipakai bedak, dipakai buat alis itu, dia dikecat itu berlandaskan riwayat. Ya isna'u limautakum kama tasna'u ya limurusikum. Jadikanlah mayit kalian itu seperti kalian itu mengurusi pengantin di antara kalian, pengantin, sehingga pakai bedak, pakai apa, pakai enor gitu kan. Tapi hadis tidak lemah, sehingga para ulama bahkan dalam madhab Syafi'i yang saya ketahui dalam kitab Hasyiatul Jamal yang disampaikan bahwasanya laki-laki diharamkan untuk diberikan make up ketika dikubur. Kalau perempuan hukumnya adalah makruh, ya makruh, karena memang tidak ada riwayat ya harus diberikan macam-macam yang sudah cukup. Apalagi ya ini kan bagi kuburan begitu, bukan untuk yang lainnya ya. Sedangkan yang terbaik ketika di alam kubur bukanlah penampilan tapi apa? Amalan seseorang. Allah Ta'ala. Sehingga tidak perlu untuk dilihat. Ya, ada lagi. Terus sampai 11. Ya, Umar Hadian, apa tadi? Sepertinya Umar Hadian dirembukan mau jadi tim nih kayaknya. Alhamdulillah. Ikhwan yang silakan. Ada masalah yang lain yang berkaitan dengan jenazah? Jadi kita ketika menghubungkan jenazah itu sesuai dengan kondisi dia wafat. Kalau memang betul dia sakit misalkan, kemudian ada pena di kakinya atau yang lain, tidak perlu untuk dicopot. Karena ini sudah menyakiti mayit kalau sudah copot, prosesnya panjang. Dan padahal mereka mengatakan asri'u bil jenazah. Yang uruslah kalian ya jenazah kalian dengan percepat, dengan lama-lama, begitu. Demikian pula ketika seorang menggunakan gigi emas, sudah biarkan saja. Kecuali kalau mudah dicopot silakan. Atau ya dicopotin, ditarik tapi tidak menyakiti mayit, misalkan karena ada masalah. Misal contoh ini perebutan harta waris, ada masalah namanya. Silakan yang itu tidak menyakiti mayit. Nah, ada pun misalnya pada Allah ketika mayit meninggal dunia dalam kondisi kakinya tak angkat kayak gitu ya. Jadi lututnya akan terangkat gitu, maka sudah ya kita sesuai dengan yang bisa saja kayak gitu ya. Kalau kamu bisa turunkan sedikit, kita turunkan, kita ikat. Jadi yang tadi ini adalah Rasulullah SAW dengan kondisi jenazahnya normal. Namun jika perlu memang ditambahkan kamar lagi, maka silakan saja. Ada yang mengatakan tidak makruh hukumnya. Hukumnya boleh karena memang ada hajat. Tidak boleh seorang mematahkan kakinya. Bahkan ya saya pun pernah ditanya oleh Bapak Amir atau yang mengurus jenazah itu. Saya dulu pernah beberapa tahun yang lalu itu, saya tuh sampai tak gitu kan, Masya Allah, nggak boleh.
Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya kasrul idhul mayyit kakasrihi fi hayatih. Mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan ketika masa hidupnya. Ini sudah patah tulang, maka tidak diperkenankan. Jadi kita sesuai dengan kondisinya saja. Demikian buat tadi ya, ketika termutilasi atau yang lain. Dan juga ketika baru ketemu nih, berulang misalkan mayit kepalanya tidak ketemu baru ketemu kepalanya, kita ya kapanin lagi, kemudian kita kuburkan. Sebagai ulama mengatakan tetap disolatkan karena kepala ini adalah rasul syai atau dialah yang menjadikan manusia itu hidup, sehingga baiknya adalah untuk dimandikan lagi, kemudian disolatin, kemudian dikubur. Gitu. Allah Taala. Itu kalau mayatnya panjang gitu ya, berdirinya. Jadi kan katakanlah mayat itu panjangnya 160 ya. Itu kan sih kayaknya nggak mungkin rata gitu ya, harus dilebihin. Apa 170, apa 180, berapa itu lebih, apa 30 cm? Iya tadi kalau 160 baiknya adalah dilebihkan 50 sampai 60 cm. Iya. Karena mungkin terlipat ya, demikian pula harus kita ngikat gitu. Jadi kan kita tambah 30 cm di atas, 30 cm di ini saja mungkin sekitar 20 cm segini. Nah segini kalau lebih nggak bisa boleh cepat ini, ya kan? Dan kita mungkin 25 cm sudah bisa, 25 cm kita ikat atau 30 cm. Kalau lebar kita nggak bisa ikat karena memang tergantung dengan kain apa yang kita beli. Ya, namun kalau panjang bisa kita pilih, ya, karena biasanya panjang yang dipaketkan. Demikian pula kalau satu orang kita bisa untuk memotong. Tadi yang Ustaz kan sebutkan bahwasanya kepala ini kan dia harus disolatkan kembali Ustaz. Itu full satu kepala atau misalnya kayak kan kejadian itu kan nggak selamanya mereka Ustaz, ada mata yang atau berpisah mata itu dia mata ini disolatkan lagi atau gimana? Iya. Selain dari itu, ketika jenazah yang lain sudah dikuburkan, maka tidak perlu kita kalau sudah disolatin ya, maka sudah selesai, kita baru untuk langsung saja kita menguburkan. Ya kita baikkan apa? Sebagai memuliakan mereka yang mayat tersebut kita kuburkan. Namun para ulama berpendapat ketika yang ditemukan ada kepala utuh gitu ya. Kepala utuh karena kepala ini adalah yang mewakili manusia. Sedangkan yang dikubur itu seakan-akan mewakili karena kepala yang belum ada. Ketika kita mau maka Allah Taala sedangkan kita untuk menjalani kembali, kemudian kita kafani karena sebagai apa kita memuliakan Adam, kita lantas kuburkan. Adapun kalau terlihat yang ketemunya adalah mata atau lidah atau sebagian dari kepala tidak utuh ya. Sedangkan mayit dominannya sudah disolatin, maka sudah kita langsung untuk bersolatkan. Sudah kita langsung untuk menguburkannya. Bisa kuburan atau kalau memang ada lahan yang lain, tidak boleh untuk melakukan kuburan yang sudah ada. Kita di lahan yang lain. Ya karena memang tidak boleh kita untuk membongkar kuburan kecuali ada hajat. Seperti otopsi kan atau yang lain. Ya bahkan para ulama tidak memperbolehkan untuk menguburkan dua mayat dalam satu lubang. Kita jelaskan di sini kecuali ada hajat. Semacam nggak bisa bayar seperti di Jakarta dan lain atau kemudian atau mayatnya sudah hilang, sudah jadi tanah, maka boleh saja. Nanti insya Allah kita jelaskan. Intinya mayat itu ketika sudah dikuburkan tidak boleh untuk dibongkar kecuali ada masalah. Jadi kita tempatkan aja. Ini kepada kesimpulan. Nah, Allah. Ya, silakan, Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akhwat boleh bersolati jenazah? Iya boleh. Ini yang justru jelas sunnahnya. Yang sunnah itu akhwat ikutin sholat jenazah dan tidak mau mengikuti ke kuburan ketika dikuburkan. Karena dalam hadits Nabi SAW dikatakan bahwa para perempuan itu dilarang oleh Rasulullah untuk ikut ke kuburan. Pada ya'zam alaina, dan beliau tidak keras melarang kami. Jadinya dianjurkan banget wanita ketika kuburan jenazah tidak ikut. Namun kalau ikut pun dia tidak berdosa karena Nabi tidak menguatkan pelarangannya. Dan kalau sholatin maka diperbolehkan insyaallah taala.
Iya, kalau kita misalnya rumah kita kan dekatnya masjid yang tidak paham sunnah, khawatir tidak mandikan atau diurus jenazah tidak sesuai dengan sunnah, bagaimana? Kita berikan wasiat. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu ya, ada yang meninggal dunia dan diberikan wasiat. Jadi yang mengurusin jenazah istri saya karena yang meninggal adalah saya. Kalau seperti saya gampang, saya datang. Kemudian saya ketemu sama RT RW-nya, mana RT RW-nya? Ada. Kemudian saya jelaskan, Pak, ini ada amanah, saya urusin. Gimana Pak? Oke, siap. Kemudian ke Pak Amilnya, ke orang yang urusin, Pak, ini ada amanah Pak, saya suruh urusin. Oleh ini kan kalau amanah kita lakukan ya Pak ya, begitu. Silakan Bapak mau ikut saya, bareng-bareng kita, tapi saya komandoin, atau Bapak udah diem aja, nggak usah ngurusin. Kata Pak Amilnya, udah silakan urusin. Itu diurusin. Itu bilang di sana ada tim perempuan ada tim, jadi mereka yang mandikan, setelah itu baru saya. Walaupun secara praktiknya susah, maksudnya ada aja kendala, ya semacam ketika ini sholatkan tiba-tiba diinginkan itu, tetap kalau diamanahin gampang. Saya ngomong, maaf Pak, amanahnya ke saya, gitu. Dan mungkin langsung aja sholatin, nggak perlu untuk doa macam-macam. Oh ya udah. Gitu. Akhirnya kita sholat, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kita makamin, kok pada aja nih, senang aja Pak. Ya, kok aja nggak dibuka mukanya, senang aja. Nah, saya tanggung jawab. Kemudian pokoknya saya jelaskan, kok ini nggak ini, nggak masalah Pak. Saya tanggung jawab. Alhamdulillah Pak, tidak ada masalah. Jadi kalau memang kita khawatir ya, yang menyelenggarakan jenazah kita adalah bukan sunnahnya, maka yang pertama solusinya adalah kita bikin pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada kan? Belum. Bikin sekarang. Ya udah, buat siapa? Lupa. Gitu. Dan saya pun memang saya sendiri di kampung saya itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena bukan saya yang diberikan amanah untuk mengurus jenazah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau keluarga nggak minta. Kecuali memang beberapa ini di kampung saya di RT saya di 37 itu ada yang meninggal, kemudian dinasihat itu, ya. Nanti saya ngurus, saya ngomong sama Pak Amilnya. Gitu. Jadi biasanya bahkan beberapa pekan yang lalu itu tidak kurang sama sekali. Ada seorang yang meninggal dunia, tidak kurang sama sekali tentang SDM-nya. Ibu sudah juga meninggal dunia, anaknya meninggal dunia. Tidak kurang sama sekali. Keluarganya itu nggak pernah anak Ustaz Sultan sama Ustaz yang lain, Ustaz semua datang ke sana, tapi kita nggak bisa ngomong. Kalau kita langsung itu kita bingung, kita mau mana nih? Ada perlu saya bicarakan gimana? Kalau ada yang ngurus, ya udah ada ngurus. Jadi kita cuma rahasia saja. Kalau Ustaz Sultan itu mensholatin, ya, sesuai dengan keinginan dari. Adapun kalau enggak kita nggak bisa masuk, nggak bisa, susah kita. Nanti khawatir ya dianggapnya ambil alih atau apa tidak. Pun jika kita mengurus jenazah dengan sunnah, jangan langsung diserobot orang dengan cara yang baik, komunikasi, ngomong ke RT lebih aman, tentram, aman, insyaallah. Apa ya? Bilang kalau mentok, saya diamanahin. Kalau diamanahin nggak bakal ngomong apa-apa, kan diamanahin. Insyaallah sesuai dengan saya Pak, diamanahin seperti itu. Ya Allah Taala. Nah, siap ya Pak. Alhamdulillah. Oke, nanti bahasa apa buat ya? Masih kemana? Oke, Masih juga. masalahnya harus standby juga pengurusan jenazah. Kan nggak bilang dulu orang meninggal, saya bisa meninggal ya. Harus standby sini seorang pas standby gitu. Ingetin itu. Karena sebagian daerah ada yang memang kurang banget untuk yang mau mandi jenazah. Ada yang sebagian daerah berebut mandi jenazah juga, gitu ya. Nah yang berebut inilah yang perlu kita ada amanah dari ya. Kalau yang tadi, ya kalau yang ada yang ngurusin kita gampang, langsung turun aja kalau mau ngomong macam-macam. Ya kita lihat kondisi lapangan kita ya di masyarakat kita. Insya Allah kalau kita yang berusaha kita. Allah. Ketika udah gali kuburan kan kalau di Jawa Barat ini rata-rata keluar air ketika musim hujan gitu. Itu solusinya gimana Tat? Kurang clear. Keluar air. Ya. Nah, ketika kita mendapati
yang lahat itu tidak normal, ada ularnya, ada tengkoraknya, ada airnya, jangan langsung ada ilahi. Ya, ini orang dosanya kebanyakan. Tidak boleh kita seperti itu ya. Tidak boleh fonis orang itu dia masuk neraka, masuk surga, tidak boleh. Ya, ini hak Allah, kita nggak tahu antara mayit sama Allah. Bisa jadi taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang terjadi ini sebagai pengampun dosa-dosanya. Begitu. Dan demikian pula ya, orang meninggal dalam kondisi sujud, surga. Ada siapa surga? Kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu sama sekali ya. Bahkan yang kerasa waktu saya ada cerita itu ketika ada sebuah daerah itu ada mayit yang warga itu bertahun-tahun ngomong mayit ini untuk jenazahnya udah pernah cerita ya, kapannya putih, kapannya putih dianggap orang-orang yang masya Allah ini surga nih, udah macam-macam lah gitu ya. Kemudian datanglah orang yang ngurusin ya, yang membongkar jenazah, ngomong saya bingung bisa, kenapa? Itu saya baju saya itu baju putih. Nah, orang kan nanti baju putih saja, dianggapnya baju kain kafan gitu ya. Jadi tidak mesti benar ya. Jadi jangan terlalu kita mengurangi dengan itu. Ya kita hanya bisa berdoa. Alhamdulillah ini bagus, ini Rasulullah mudah-mudahan karena jenazahnya utuh, ini bagus tanda-tanda. Dan kalau fonis kita tidak diperbolehkan. Nah, ketika ada air di situ, kalau memang tidak ada solusi sama sekali, ya sudah tidak apa-apa, langsung kita kebumikan di tempat tersebut walaupun menggenang airnya, ya walaupun menggenang airnya kalau memang ada air ya. Dan kalau memang ada tempat yang lain, maka ini sebagai masalah bersama harusnya ya. Ketika memang di sebuah tempat di pemakaman di situ itu memang ada airnya terus, maka bagusnya adalah membuat pemakaman yang baru ya, yang kita anggap di situ airnya tidak sampai keluar gitu ketika menggali lubang. Ini karena masalah bersama, karena memang sudah banyak mayit yang merasakan itu, yang kita lihat itu ya seperti itu. Namun kalau tidak ada solusi lagi, ya udah mau tidak mau kita taruh, kita berhusnuzon saja atas apa yang terjadi. Untuk membentuk kain itu kan dipotong tuh Ustaz. Katanya nggak boleh disobek, itu harus digunting, itu gimana Ustaz? Nggak boleh disobek? Iya. Digunting? Iya. Kayak apa? Nggak ada hubungannya gunting sama sobek. Di zaman Nabi guntingnya berbentuk apa? Nggak ada gunting. Ya sudah, ya tidak masalah sama sekali. Mungkin disebabkan kain kafan itu tidak perlu gunting sebenarnya buat merobekkannya. Jadi kita cuma begini aja dia akan rata. Nah, orang yang melihatnya persepsinya berbeda dan bikin teorinya itu salah. Oh, kita nggak boleh pakai gunting nih, ya pakai tangan aja. Padahal memang kain kafan seperti ini, kalau kita ini masalah beda, udah stay dan dia tak lurus kain kafan, sehingga tidak perlu gunting pun kita bisa. Ini mudah sekali untuk merobekkannya. Maka ketika itu pun saya benar robek-robekin aja seperti itu. Namun kalau pakai gunting tidak masalah sama sekali. Ya, ini hanya masalah teknis saja. Allah. Mengenai tadi yang bagian terpisah itu di pekaparan itu harus diberikan kayak dari parfuman segala macam. Betul. Di setiap lembaran kita kasih kubur kalau ada kubur itu yang uap itu kita iniin ya kainnya, kalau tidak ada kasihnya wangi semuanya. Ini untuk ya agar baunya mayit itu tidak tercium sampai keluar, tertutupi dengan wangi begitu. Dan juga ya karena memang kita memuliakan Bani Adam dengan memberikan wangi-wangian. Karena jelas ini ada hikmahnya, itu biar wangi mayitnya. Dan ini adalah sunnah ya, ketika mau perempuan karena dia sudah wafat. Namun kalau tadi dikasih make up ini apa hikmahnya tidak ada. Jadi semua bagian-bagian yang tadi yang banyak yang kita pakaikan parfum. Kalau tidak ada ya gunakan yang lain ya, wangi seperti bubur atau daun bidara atau yang lainnya ya. Atau ada dulu air mawar yang tidak sedikit gitu, atau yang lainnya yang harusnya adalah wangi ya kain tersebut. Maksudnya bagian-bagian dari badannya itu yang tadi yang terpisah itu. Oh, yang terpisah maksudnya mutilasi. Mutilasi itu. Yang mau ditemukan itu di tainya itu dikasih pewangi lagi tuh. Nah, jadi setiap kita kafani kita kasih wangian. Ini yang sunnah di hadis Nabi SAW tentang mengkafani yaitu memberikan wangi-wangian. Baik itu tadi ya bagian badan pertama maupun yang selanjutnya. Ini sebagai
pemuliaan kepada anak cucu ada. Yang dimana ngomong bukan ada gitu ya. Kalau dari segi wanginya gimana tuh Ustaz? Apa yang disebut seperti ada sekarang kan masuk kijang, yang lainnya gitu, bisa nggak ya gitu? Yang wangiannya. Yang bisa kita pakai. Masalah, yang penting wangi saja. Dan wanginya normal. Ya, wanginya normal adalah minyak wangi. Kalau wanginya wangi makanan jangan. Ya, karena kan nanti orang ngomong tapi normal aja soal apa? Ya, kalau kita bisa pakai minyak wangi silakan, kalau pakai bubur silakan. Yang terpenting ini adalah normal, wajar kita pakai sesuai dengan ada kebiasaan masyarakat. Baru. Sudah? Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih sudah balik semua. Demikian pula akhwat yang sudah hadir di kajian kita pada hari ini, dan tugasnya buat kita semua untuk membuat pengurusan jenazah bersama ikhwan di sini. Silakan. Ya kalau mungkin di lingkungan nggak susah ya, tapi mungkin sama ikhwan itu buat karena nanti biar ada solusi lain ketika meninggal dunia. Ya demikian Bapak itu karena saya pun sendiri ketika ini nggak bisa perlu bantuan teman-teman gitu ya, karena biar mudah melakukan. Bapak itu ini mungkin yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga Allah masyarakat yang baik kita pribadi bersama semua, dan semoga kita terus ya hidup demikian ulama di atas sunnah Nabi kita dan Muhammad SAW. Dan akhirnya kita pun dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita berdoa untuk kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.